الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وطاعته سبحانه وتعالى. Amin ya Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan fokuskan untuk bagaimana nantinya akan digunakan untuk memahami Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab para ulama, sehingga kita langsung masuk ke mempelajari struktur tata bahasa Arab. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Kenapa tidak dikatakan wajawidil Qur'ana tajwida, bacalah Quran secara bertajwid, atau wahassinil Qur'ana tahsina, bacalah Quran secara tahsin. Tapi warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu menggabungkan dua aspek. Yang pertama, bacaan yang baik dan benar. Yang kedua, tadabbur. Jadi baru tartil. Kalau kita bacaannya sudah bagus, sudah sesuai dengan ilmu tajwid, makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya, gunnahnya dan sebagainya, itu dapat setengah tartil. Tapi kalau sudah kita bisa mentadabburi maknanya, itu sudah tartil full. Nah, memahami maknanya ini tentu dengan kita memahami bahasa Arabnya, sehingga bisa memahami secara utuh maknanya. Boleh tidak membaca Quran kemudian setelah itu mentadabburinya melalui terjemahnya? Boleh, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita perlu tingkatkan, karena kadang-kadang kita dengan terjemah itu tidak memahami dengan pasti. Kenapa ada terjemah begini? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dari mana kata menyebut itu kita dapat? Gitu. Kalau mulai terjemah mungkin kita mesti dari mana kata menyebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya itu didapat dari mana? Kalau kita mungkin menebak-nebak, mungkin iya, padahal bukan. Jadi kita mencoba mentadabburi makna Quran dengan terjemahnya itu bagus, tidak apa-apa. Tapi kita perlu meningkatkan lagi. Selagi kita masih ada diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencoba mempelajari bahasa Arabnya, insya Allah kita coba Bismillah. Tapi kalau kita sudah berjalan, misalnya sudah berjalan berbulan, bertahun, masih nggak ingin gitu bahasa Arab, nggak apa-apa, ya sudah. La yukallifullahu illa wus'aha, nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai kemampuan kita. Gitu. Nah, kita akan mulai insya Allah belajar bahasa Arab ini. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dari kalimah. Al-kalimah. Ini kita akan mulai dari sini. Nah, istilah dasar yang perlu kita ketahui adalah al-kalimah. Al-kalimat. Kalimah, apa artinya kalimah, Bu? Rangkaian. Kalau
rangkaian kalimat, gitu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, al-kalimat dalam istilah tata bahasa Arab, kalimat itu kata. Jadi ada pergeseran. Kalau sudah diserap ke bahasa Indonesia, kalimat itu kan jadi rangkaian kata. Kalau dalam bahasa Arab satu kata itu kalimat. Gitu. Ada pergeseran. Seperti kita dengar ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada di dalam Quran al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi ayat aslinya dalam bahasa Arab fitnah itu bukan itu, jadi kesyirikan. Jadi umat Islam diizinkan perang melawan orang kafir karena diserang. Habis itu perangnya di bulan haram. Nah, lalu diizinkan seperti itu kata Allah daripada tersebarnya kesyirikan, fitnah, itu lebih berat akibatnya daripada engkau syahid terbunuh. Jadi lebih baik berperang saja. Gitu. Kalau diserap ke bahasa kita, fitnah jadi beda artinya. Jadi nuduh orang yang tidak itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau nuduh orang yang tidak itu kan bahasa Arabnya qadzaf. Itu beda artinya gitu. Fitnah dalam bahasa Arab dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Dan seperti misalnya kitab. Kalau dalam bahasa Arab kitab itu ya buku. Mau pakai bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Arab sekalipun kitab. Tapi kalau sudah jadi bahasa kita, kalau kita dengar saya mau beli kitab, mesti konotasinya apa? Bahasa Arab gitu kan. Kalau bahasa Indonesia bukan kitab, ini buku. Jadi ada pergeseran gitu. Ketika sudah diserap. Kali itu wajar karena sudah jadi serapan ya. Nah sekarang kita melihat ke tata bahasa Arab. Istilah kalimat itu kata gitu. Sedangkan kalau kalimat sempurna itu jumlah. Jadi jumlah kalimat sempurna. Istilahnya gitu. Nah, kita lihat misalnya di sini. Contoh ini. Saya santri baru. Dalam tata bahasa Arab saya ini adalah kalimat. Saya. Santri juga kalimat. Baru juga kalimat. Nah keseluruhan saya santri baru semuanya ini baru kita katakan jumlah gitu. Kalau kita translate ke bahasa Arab ya, contohnya ana talibun jadid, saya santri baru. Ana ini adalah kalimat. Talibun kalimat juga, jadi kalimat juga. Kemudian anak talibun jadi jumlah. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa kalimat? Itu dihitung kalimat. Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim 5. Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ulama yang mengatakan hurufnya ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim 19. Dari B C katanya Bismillahirrahmanirrahim itu untuk melindungi kita jadi dari penjaga api neraka. Karena penjaga api neraka 19 alaiha tis'ata. Itu namanya tafsir isyari atau tafsir simbol. Ana talibun jadid, saya murid baru itu jumlah. Kalimat sempurna. Apa? Ibu? Kalimat sama jumlah bedanya? Kalimat mah satuan kata. Nah, kalau jumlah rangkaian kalimat. Kalau jumlah bahasa kitanya kalimat. Kalau kalimat bahasa kitanya kata. Gitu. Seperti itu. Nah, karena
kalimat ini adalah bahan dasar untuk membentuk jumlah, maka kita akan mulainya dari kalimat. Kita bahas dari kalimat. Al-kalimatu, kalimat dibagi 3. Ada al-ismu, isim. Isim itu adalah kalimat atau kata yang memiliki makna dan tidak disertai waktu. Jadi tidak ada sudah, sedang atau akan. Bahasa yang mudah bagi kita yang baru belajar boleh dikatakan kata benda. Isim. Contohnya apa Bu? Isim. Bahasa Arab. Al-ma'had. Al-maq'ad, bangku. Al-maq'adu, bangku. Itu bagus sudah. Jadi tidak ada sudah bangku, sedang bangku akan bangku. Itu isim. Contoh apa Pak? Lagi. Babun, pintu. Tidak ada sudah pintu, sedang pintu akan pintu. Babun. Kitabun, buku. Tidak ada sudah buku, sedang buku akan. Itu namanya isim. Gitu. Tadi apa lagi? Sudah lagi? Kursiun. Tidak ada sudah kursi, sedang kursi akan kursi. Itu isim. Yang kedua, fi'il. Nah, fi'il itu kata yang memiliki makna mandiri pada dirinya sendiri dan dia diikuti oleh sudah, sedang atau akan. Atau dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa kita, kata kerja. Contoh dalam bahasa Arab apa? Bapak Ibu. Jalasa, duduk. Telah duduk. Itu kata kerja bentuk lampau. Kalau sedang duduk, ia jelisu. Ya, kita akan belajar pola-polanya. Gitu. Khatama, menutup. Yakhtimu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan seterusnya. Jadi kalau isim dalam bahasa yang mudah kita katakan kata benda. Kalau fi'il dalam bahasa yang mudah kita katakan kata kerja. Kalau haraf atau huruf kita katakan kata sambung. Atau kalau menurut definisi kitabnya, kata yang tidak memiliki makna mandiri, dia harus digandeng dengan kata yang lain. Bi, apa artinya bi? Mungkin bi itu artinya dengan. Mungkin bi itu artinya bersama. Mungkin bi itu artinya melalui. Mungkin bi itu artinya demi dan lain-lain. Jadi ada banyak. Kita bisa memaknai bi secara lebih spesifik kalau dia sudah ada dalam sebuah kalimat. Kita tahu bi ini maknanya apa. Misalnya wa, apa artinya wa? Dan bisa demi juga, bisa sedangkan, bisa bersama juga, bisa wa itu mengawali kalimat yang baru, bisa juga, dan lain-lain. Ada banyak. Tapi kalau sudah digandeng, disandingkan dengan kata yang lain, baru kita lebih paham secara lebih spesifik maknanya. Maka huruf itu kata yang tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, dia harus diikutkan dengan kata lain. Ada gampangannya kata sambungan. Contoh misalnya wadduha, demi, itu sudah kita paham. Oh di sini artinya demi waktu duha. Nah sekarang kita coba bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana untuk kita. Isim itu boleh kita katakan kata benda,
Fi'il itu kata kerja, huruf itu kata sambung. Contoh isim misalnya baitun, rumah. Contoh lagi misalnya kitabun, kitab. Contoh lagi sayyaratun, mobil. Sayyaratun, mobil. Tapi kalau di Quran ada kata sayyaratun, jangan terjemahkan mobil ya, beda artinya. Jadi bahasa Quran dengan bahasa modern ada perbedaan. Masjidun, masjid. Ta'iratun, pesawat. Ta'irat, pesawat. Kalau kata kerja tadi isim ya. Kalau fi'il yakulu, makan. Yakulu. Nanti kalau nyuruh orang makan, kul. Allah kul, ayo makan. Kalau pakai kof, kul, kul, katakanlah. Pakai kap, kul, makanlah. Nah, nanti kita baca surat Al-Ikhlas jangan pakai kap, kul, makanlah. Maknanya berubah. Jadi pengucapan itu pengaruh ke makna. Gitu. Nanti melatihnya, cara melatih huruf itu hurufnya disukunkan, kasih hamzah sebelumnya. Itu kof. Kalau kaf, gitu. Jadi kalau kaf itu lidah belakang naik ke langit-langit depan yang tengah yang tulang, ya, yang keras. Coba nah itu kaf. Kalau kof, paling belakang sekali dan langit lunak naik. Jadi ketika dhammah kul, kalau kaf kul lebih ke depan. Yashrabu, minum. Seperti itu betul-betul. Jadi makharijul huruf dan sifat itu pelajaran bahasa Arab, bukan pelajaran tajwid. Nah, kemudian ditambahkan ke pelajaran tajwid karena itu pengaruh dengan makna, supaya orang yang membaca Quran itu lebih berhati-hati. Saya pernah dengar imam di kampung saya itu membaca Fa'am wa ammasa'ila fala tanhar. Dia bilang fala tanhar. Harusnya fala tanhar atau fala tanhar. Ha atau ha? Ha atau ha? Nah itu kita nanti lihat-lihat lagi ya. Fala tanhar. Nahar itu membentak, menghardik itu. Kalau ada orang meminta-minta jangan dibentak. Kalau tidak ada, sudah tidak ada. Kalau mau ngasih juga, umpama kepada orang lain, jangan diungkit. Nah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi kita berkata baik, kita memaklumi, memaafkan itu lebih baik daripada ngasih. Habis itu nyakitin orang yang dikasih. Mending kata-kata kita yang baik saja. Nah, kalau tanhar membentak, fala tanhar. Kalau tanhar menyembelih. Fala tanhar, jangan kamu itu kan jauh sekali maknanya. Gitu. Nanti kita belajar bahasa Arab, diantaranya juga mempelajari huruf-hurufnya. Nah, yashrabu minum. Seperti ini, kembali lagi kita menyimpang lagi. Allah azizun atau ajijun.
Azizun, Allah maha agung gitu, maha gagah perkasa, maha mulia. Kalau ajijun itu berteriak, ajij. Kadang-kadang kan orang Sunda zai jadi jim, nah, kan al-azhar, al-ajhar, ajij, nah, itu ida juljilat, itu berubah, arti berubah. Lanjut lagi ke sini. Contoh fi'il kata kerja lagi, yatbahu, memasak. Contoh lagi, yanamu, tidur. Nah, kalau huruf contohnya ada wa, artinya dan, kita ambil satu makna, aslinya ada banyak. Fa, kemudian bi, dengan gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalimat ada 3. Sebelum kita masuk ke terminal yang baru, kita simpulkan dulu di sini. Ini ini kesimpulannya. Kalimat ada isim, ada kata benda. Kalau kita sederhanakan dulu, nanti kita akan tahu lebih detailnya. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sama. Jadi bahasa Arab itu cuma mempelajari isim, fi'il, huruf. Al-Quran itu isinya cuma kumpulan isim, fi'il, dan huruf. Jadi sedikit bahasa Arab pelajarannya, cuma 3 ini aja. Bisa insya Allah dapat sampai selesai. Cuma 3 kok, nggak banyak isim, fi'il. Cuma ya nggak banyak. Anaknya yang banyak, cabangnya. Tapi Bismillah, insya Allah Allah mudah. Jadi kita niat belajar bahasa Arab itu khususnya di pertemuan-pertemuan kita saat ini, niat khidmat kepada Al-Quran supaya bisa tadabbur. Nanti dimasukkan ayat khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bukan untuk jadi TKI ya, beda bahasanya beda. Kalau tenaga kerja bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah, beda penggunanya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu tema pembahasan yang cukup penting, adalah tentang i'rab. Ini inti dari struktur tata bahasa Arab adalah tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah apa nih, kita lihat di sini, perubahan akhir kalimat atau akhir kata. Disebabkan oleh berbagai faktor penyebab perubahan dalam tata bahasa Arab. Jadi perubahan akhir. Karena bahasa Arab itu unik, Bapak Ibu. Jadi di belakangnya itu berubah-ubah. Kalau bahasa Indonesia kan, misalnya ini botol, gitu. Atau misalnya air di dalam botol. Saya melempar botol. Tidak, ini botolu, kan? Saya melempar botola, gitu. Air di dalam botoli. Bahasa Indonesia nggak ada. Botol, gitu. Lalu misalnya apa? Laptop ya laptop. Tidak ada laptopu, laptopa, laptopi. Bahasa Arab itu belakangnya berubah. Kalau botol misalnya hadihi zujajatun doma. Misalnya Roma itu zujajatan, al-ma'u ala zujajatin, tuntantin. Nah, itu namanya i'rab. Ini yang akan kita pelajari. Nanti di Quran kenapa belakangnya Allahu, kenapa Allah,
Kenapa Allah? Pernah nggak Bapak Ibu kalau kita menghafal kadang-kadang bingung? Misalnya jannatun atau jannatin tajri, jannatun apa jannatin? Kadang-kadang karena itu ada perubahannya tersendiri. Itu namanya tema pembahasannya itu di masalah i'rab. Nah, kita akan mempelajari kenapa berubah gitu. Belakangnya, akhirnya. Nanti dari judul ini ya, ada istilah kalimat atau kata yang mengalami perubahan di akhir. Itu ini ya, saya besarkan. Kalimat atau kata yang mengalami perubahan di akhir namanya mu'rab. Gitu. Kalau judul besarnya namanya i'rab, konsep tentang perubahan akhir. Nanti kata yang kalimat atau kata yang berubah akhirnya namanya mu'rab. Seperti sholat. Sholat itu aktivitas, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Orangnya yang sholat namanya apa? Musolli. Musolli. Tempat sholatnya musolla. Nah, musolli, musolla. Aktivitasnya sholat. Zakat, zakat itu kita membayarkan uang ataupun harta tertentu dengan niat tertentu, dengan kadar tertentu, ukuran tertentu kepada orang tertentu. Itu zakat. Kalau orangnya muzakki, nah gitu. Nah, i'rab itu perubahan akhir kata. Nah, katanya yang berubah itu sendiri namanya mu'rab. Kata yang berubah akhirnya. Kalau yang tidak berubah namanya mabni. Mabni. Itu ya. Nih. Jadi kalimat atau kata yang tidak mengalami perubahan akhir namanya mabni. Kalau mengalami perubahan akhir namanya mu'rab. Dan mu'rab ada mabni. Gitu. Gambarannya, contohnya misalnya kita bisa lihat, kita bisa bandingkan ya di dalam Al-Quran. Nanti ada kata yang mu'rab, kalimat yang mu'rab, ini contoh. Ada yang mabni. Kita ambil contoh yang mu'rab yang berubah akhirnya. Ya, misalnya Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, Allahnya dhamma. Wallahu bima ta'maluna basir. Tapi di ayat lain, innallaha ma'as sabirin. Di ayat lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Allahu, Allah, Allahi. Berarti lafaz Allah itu mu'rab atau mabni? Mu'rab karena berubah-ubah. Seperti jannatun, jadi jannatin, jannatin tajri atau jannatun tajri, berubah belakang. Itu kategori mu'rab, mengalami perubahan akhir. Gitu. Contoh lagi banyak di Quran, misalnya dzalikal kitabu la raiba fi kitabu, gitu. Kalau itu kitabu bisa jadi kitabah, kitab. Ya. Ini contoh yang mu'rab, berubah akhirnya. Ada contoh yang mabni tidak berubah, seperti hada, yasqutu hada, ini jatuh, yasqutu hada. Ya Zaidun hada, Zaid melihat ini, hada. Marra Zaidun bihada, Zaid melewati hada. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu hada itu tidak berubah. Hada terus saja hada. Berarti itu namanya mu'rab atau mabni? Mabni. Nah, ini istilahnya begitu. Ana mabni. Ana wala ana 'abidum ma
amantu. Nah, di Quran ana selalu ana, tidak jadi anu, ani, ana, mabni, gitu. Gitu. Jadi mabni itu tidak mengalami perubahan akhir. Kalau mu'rab mengalami perubahan akhir. Nah, kalau kita sambungkan dengan pelajaran yang pertama tadi, ya, lagi ditulis tuh. Baik. Nanti saya share ininya, filenya insyaallah. Atas. Ada pertanyaan dulu, Bapak. Kalau yang mu'rab itu bisa semua ini ya, kalimat isim, fi'il ataupun huruf, bisa itu semua. Yang mu'rab hanya isim dan fi'il. Kalau isim ada yang berubah-ubah, fi'il kata kerja ada yang berubah-ubah, kalau huruf tetap. Ada lagi pertanyaan? Kertas Ibu? Insyaallah. Nanti saya share video juga, nanti Ibu bisa lihat YouTube-nya di rumah, diulang-ulang. Jadi kalau ketemu lagi bisa lebih paham. Jadi kesimpulannya, kalimah itu, kata dalam bahasa itu ada yang berubah akhirnya namanya mu'rab. Contohnya Allahu, Allah, Allahi. Ada yang tidak berubah namanya mabni seperti hada, mabni. Ana gak berubah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita sambungkan dengan pelajaran yang pertama tadi. Kalimah, ya Ibu, ada 3 kan? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, yang isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nanti kita lihat. Kita tulis dulu semua di sini, isim, fi'il, huruf. Kata benda isim, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Isim ada yang mu'rab, ada yang berubah akhir. Ada yang mabni, tidak berubah. Kalau fi'il ada yang mu'rab berubah, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Kalau huruf semuanya mabni. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Kawan-kawan? Insyaallah. Insyaallah. Kelihatan Ibu? Kelihatan ya? Gitu. Jadi istilah-istilah dasarnya perlu kita hafalkan terlebih dahulu. Sahur sepuh kapungkur banyak cenah mah. Ini orang Sunda banyak di sini. Saya ya, sahur sepuh kapungkur tapi adanya di acan katas cenah mah campuran. Oh. Katanya kalau belajar bahasa Arab mah siga nuara kabung cenah. Lamun menang hiji kan kena gampang. Jadi kalau kena satu kesananya mudah. Atau seperti kita main tahu kartu yang dipasang berderet gitu, kalau disentuh satu terat gitu. Nah, cuma yang pertamanya ini mungkin agak perlu energi lebih. Jadi kalau sudah paham konsepnya, kesananya mudah. Gitu. Sudah siap? Lanjut? Belum? Ibu nyatet Pak. Ada Ustaz harus bawa catatan. Oh ya. Benar gitu. Betul harus bawa catatan. Memang insyaallah ya, jadi untuk mengikat ilmu dengan catatan. Kalau bapak-bapak nunggu di share PDF-nya kan ya. Di luar kepala. Marah lagi. Ada lagi begini, ini sambil nunggu ibu Pak ya. Di dalam
tafsir Tarbawi itu ada yang menyampaikan simbol juga. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu awalnya huruf apa? Ba. Huruf ba. Kemudian diakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nanti diakhiri minal jinnati wan nas. Akhirnya huruf Sin. Jadi ba dengan sin itu kalau digabungkan jadi bas. Bas itu bahasa Arab fasih, cukup. Bas cukup. Artinya Quran itu cukup bagi kita untuk jadi panduan hidup. Ada di tafsir Tarbawi. Kita lanjut ya. Siap insyaallah. Nah, isim. Jadi kalimat ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ada yang mu'rab berubah belakangnya, ada yang mabni tidak berubah. Fi'il ada yang mu'rab berubah belakangnya, ada yang mabni. Kalau huruf semuanya mabni. Nah sekarang kita akan mulai dari kita akan mulai dari isim yang mu'rab dari sini dulu. Nanti ke sini gitu, mulai dari sini dulu. Isim yang mu'rab, isim yang berubah akhirnya. Nah, kita lihat di sini. Isim yang mu'rab, isim yang mengalami perubahan akhir ada 5 model. Yang pertama namanya al-ismul mufradu, isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua namanya al-musanna. Musanna. Yang ketiga jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim. Yang keempat jamak muannas salim. Yang kelima jamak taksir. Di sini ini isim mufrad 1, al-musanna 2, jamak mudzakkar salim 3, jamak muannas salim 4, jamak taksir. Ini semua adalah kategori isim yang mu'rab. Isim yang nanti akan mengalami perubahan akhir. 5. Kita akan bahas satu demi satu. Insya Allah minggu depan diulang lagi, atau 2 minggu ke depan ya kita ulang lagi. Jadi dengan pengulangan kita tidak perlu menghafal. Kita lanjutkan, mulai satu-satu isim mufrad dulu. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu. Jadi rata-rata hampir semua kosakata di tengah-tengah kita itu isim mufrad. Contohnya apa? Ini apa tadi? Sayyatun, mobil. Sayyatun, mobil. Contoh lagi, misalnya sholihun, orang-orang yang sholih. Contoh lagi misalnya muallimun, seorang guru, muallim. Contoh lagi salihatun, wanita salihah. Contoh lagi misalnya ada ya. Jadi kosakata di sekitar kita itu isim mufrad. Lampu, misbahun, isim mufrad. Nah, ini misalnya zujajatun atau zujajatun manin.
Ini misalnya hasubun, komputer. Maktabun, meja. Ini apa? Television. Diserap ke bahasa Arab television atau tilfaz. Dan lain-lainnya, babun, pintu, bisatun, karpet, dan lain-lain. Nah itu meja dan lain-lain itu isim mufrad. Jadi kata yang menunjukkan satu. Tinggal kita perbanyak saja kosakata. Mufradan. Sudah selesai. Mafhum isim mufrad, Ibu? Kata menunjukkan satu. Sekarang al-mutsanna. Kalau tadi isim mufrad, kalau sekarang al-mutsanna. Kalau mutsanna isim yang menunjukkan dua. Nanti dari isim mufradnya tinggal ditambahkan ani atau aini. Ani, aini. Nah, misalnya salihun, nanti si hunnya ini dibuang dulu, diganti jadi ha. Jadi salihah. Ini saya tulis. Ini diganti itu jadi ha. Baru tambahkan ani atau ini jadi apa, Bu? Salihani atau salihaini. Ani, aini, salihan, salihain, ani, aini. Jadi sehunnya ganti dulu jadi has. Contoh lagi. Kitabun, ini isim mufrad, satu isim mufrad. Nanti bunnya jadikan ba dulu. Jadi apa? Kitabani atau kitabaini. Ani, ain. Jadi bunnya jadikan ba dulu. Tambahkan ani aini, kita bani atau kita bayi, berarti dua. Ya. Itu contoh lagi. Ani, aini. Salihatun, tunnya jadikan tak dulu. Salihata, tambahkan ani atau aini jadi apa? Salihatani, salihataini, ani, aini. Dua. Jadi dari isim mufradnya ini tinggal tambahkan ani atau aini. Babun, pintu, kalau dua babani atau babaini gitu. Masjidun, kalau dua masjidani, masjidaini. Dua. Ani, aini. Apalagi misalnya alam naj'al lahu ainain. Aslinya ainaini, dua mata. Walisanan wa syafatain. Syafataini, dua bibir. Seperti itu. Wa hadainahun najidain, dua jalan. Najidaini aslinya gitu. Nah gitu. Paham itu? Sana, insyaallah Pak. Sana. Baitun, rumah. Kalau dua baitaini. Soalnya nanti kalau bertemu lagi ada slide, ada whiteboard juga. Jadi kita sambil tulis. Nah kita lanjut lagi. Contoh lagi. Sayaratun, tadi mobil. Tunnya jadikan tak dulu, tinggal tambahkan ani atau aini jadi apa? Sayarataini, ani, aini, dua mobil. Gitu. Ini namanya musanna. Jadi musanna itu menunjukkan dua, di belakangnya ani atau aini. Gitu. Lagi masih ada contohnya di sini. Sudah habis. Paham Ibu musanna?
Insyaallah apa? Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya nomor 3, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini isim yang menunjukkan banyak. Kalau isim mufrad menunjukkan 1, kalau musanna menunjukkan 2, kalau banyak jamak mudzakkar salim. Di belakangnya dari isim mufradnya tinggal tambahkan una atau ina. Kalau tadi 2 itu ani aini, kalau ini una ina. Gitu. Contoh misalnya, tapi ini ada catatan. Jamak mudzakkar salim berlaku untuk orang. Jadi isim mufradnya itu orang, laki-laki. Nanti kalau untuk jamak masuk ke jamak mudzakkar salim. Kalau perempuan tidak masuk ke sini. Jadi isim mufradnya perempuan, nanti ada jamak yang beda lagi. Gitu. Benda-benda juga banyak ada jamak yang beda lagi. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu untuk isim mufrad yang asalnya orang laki-laki. Ketika dijamakkan masuk ke jamak mudzakkar salim. Contohnya tadi sholihun, 1 orang, nah ini laki-laki ya, 1 orang yang soleh. Kalau 2 orang tambahkan ani aini, sholihani, sholihaini. Nah, kalau banyak kan dari sholihun ini tambahkan una ini jadi sholihuna, sholihina, una ina, sholihuna, sholihina. Ini contohnya una ina. Jadi tinggal kita tambahkan di belakangnya. Gitu. Lagi contoh lain, muallimun, seorang guru. Nah, sini. Kalau 2 orang, muallimani, muallimaini. Yang tadi musanna itu ani aini. Kalau 1 muallimun isim mufrad, kalau musanna muallimani, muallimaini. Nah, kalau banyak jamak jadi apa? Muallimuna, muallimina. Dari muallimun ini tambahkan una ina. Muallimuna, muallimina, para guru. Nah, jadi dari isim mufradnya ini bisa kita bikin 2 orang musanna ani aini, bisa kita bikin jamak una ina. Contoh lagi, itu jamak mudzakkar salim yang cukup ya. Kita masuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim isim yang menunjukkan kepada banyak, di belakangnya ada alif ta. Itu namanya jamak muannas salim. Nah, kalau ini untuk perempuan, untuk isim mufrad yang perempuan. Baik itu perempuan itu memang orang ya, berjenis kelamin perempuan, atau benda. Benda yang secara hukum tata bahasa Arab digabungkan perlakuannya kepada perlakuan tata bahasanya ya, kepada perempuan. Yaitu benda-benda yang pada umumnya ada tambahan mutoh, itu muannas. Benda-benda yang ada tambahan mutoh, nanti jamaknya banyak yang masuk ke jamak muannas salim. Nah, ciri khasnya di belakangnya ada alif ta. Gitu. Contohnya, ambil contoh muslimatun. Nah, kalau 2 orang apa tadi? Ani aini, muslimatani, muslimataini. Nah, kalau banyak kan si tunnya ini dibuang dulu. Saya bikin dulu. Jadi tunnya dibuang dulu. Jadi muslimah, tinggal tambahkan alif ta di belakang. Alif ta seperti ini. Nah, menjadi apa? Muslimatun. Ini muslimatun.
Jadi tinggal kita tambahkan alif ta seperti ini. Nah, ini contohnya. Muslimatun. Nah, asalnya muslimatun, dibuang ta marbutahnya. Muslimatun berarti kaum muslimah. Gitu. Maka kita sering lihat kaum muslimin dan kaum muslimat. Aslinya muslimatun. Kita lanjutkan lagi. Benar lagi kan contohnya. Nah ini kalau benda ada tak marbutahnya, sayyaratun mobil, ini bisa masuk jamak muannas. Kalau dua tadi sayyaratani, sayyarataini. Nah kalau banyak si taknya ini dibuang dulu. Sayyarah baru tambahkan alif tak jadi apa? Sayyaratani. Sayyaratun. Karena asalnya gini, sayyarah tinggal tambahkan alif dan tak, sayyaratun. Nah, model begini sayyaratun mobil-mobil. Nah, ini namanya jamak muannas salim. Ya. Sedikit lagi kita lanjut. Terakhir ya adalah jamak taksir. Coba kita lihat dulu. Nah, jamak taksir itu jamak menunjukkan banyak dan merubah susunan mufrad. Ini tidak ada ciri khas. Kalau jamak mudzakkar una ina belakangnya, jamak muannas alif ta belakangnya. Kalau jamak taksir tidak ada ciri khas apa-apa belakangnya dan harus melihat kamus. Gitu. Harus hafal kalau ini. Mengandalkan hafalan. Kalau kita hafal kita bisa, kalau tidak hafal berarti lihat kamus. Contoh misalnya, nah, di sini kitabun satu, kitab. Kalau dua apa tadi? Kitabani, kitabaini. Nah untuk jamaknya kalau yang hafal bisa. Jamaknya apa? Kutubun. Nah, ibu pernah dengar fiha kutubun qayyimah, kitab-kitab. Ini banyak, tidak ada polanya sehingga maksudnya kita tidak bisa memprediksi. Ini jamaknya apa ya? Apa kitabina atau kitabatun? Bukan, tidak bisa kita prediksi. Harus hafal kalau ini. Nah makanya nanti di pelajaran bahasa Arab dengan saya, insya Allah terjemahnya disiapkan supaya bapak ibu tidak susah. Contoh lagi, ini ya, ini jamak taksir. Nah inilah kesimpulannya. Jadi isim yang mu'rab yang berubah akhirnya ada 5 ya. Ada isim mufrad, isim menunjukkan 1. Ada musanna menunjukkan 2, di belakangnya ani atau aini. Jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak, di belakangnya una atau ina. Jamak muannas salim di belakangnya alif ta. Jamak taksir, nah tidak ada ciri khas. Nah, ini saya bikin contohnya di sini. Nah, ini isim mufrad menunjukkan 1, belakangnya tidak ada ciri khas apa-apa. Kalau musanna ada ani aini. Jamak mudzakkar ada una ina, jamak muannas ada alif ta, jamak taksir tidak ada ciri khas. Nah, coba ibu-ibu, nih saya kasih soal nih. Contoh, rufufun, rak-rak buku. Jenis masuk ke jenis apa? Jamak apa? Jamak taksir. Kita lihat terjemahnya. Rak-rak berarti ada banyak. Kenapa enggak masuk musanna? Tidak ada ani aini belakangnya. Kenapa bukan jamak mudzakkar salim? Karena tidak ada una atau ina. Kenapa bukan jamak muannas salim? Karena tidak ada alif ta. Gitu. Tinggal lihat terjemahnya. Oh, rak-rak banyak. Berarti bukan isim mufrad juga. Nah, jamak taksir. Oke. Insyaallah. Nah, coba ini bapak-bapak nih sekarang.
Ini jamak taksir. Contoh lagi. Tobibatun masuk apa Pak? Jama' Nah, mu'annas. jawabannya salim. Mu'annas. Ada alif tak belakangnya. Nah, gitu. Jadi kita bisa lihat ciri khas belakangnya dulu. Nah, kalau nggak ada baru antara isim mufrad atau jamak taksir. Para dokter perempuan jawabannya salim. Gitu. Contoh lagi, ibu-ibu lagi coba nih. Lagi di sini ada contoh muhandisani. Jadi sama Bu. Ani. Apa? Al-musanna. Musan sana. Ini ada ani di sini. Jadi bisa lihat belakangnya. Dua orang asing. Gitu. Padahal yang Ya, masih kena kita. pasti kita lihat. Nanti pelan-pelan Bu. Nanti insya minggu depan diulang lagi. Nanti saya share video pembelajarannya, Ya. bisa dilihat-lihat sama-sama. Nulis segala itu kecatat. Kecepatan ya. Nah, coba nanti. Artinya kita beri gitu. Alhamdulillah syukur Ustaz. Apa insya Allah. Lagi, contoh lagi. Coba bapak-bapak. Najihina, orang-orang yang berhasil. Jadi siapa nih? Jama' mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, ada ina belakangnya. Gitu. Coba gitu aja, lihat belakangnya gitu. Atau ada terjemahnya dibantu. Coba lagi ibu-ibu. Sekali lagi ya, habis ini kita cukupkan. Talajatun, kulkas apa tuh? Kalau jama harus banyak, ini kulkas saja. Isim mufrad. Gitu, jadi tinggal lihat isim mufrad satu. Kalau terjemahnya kulkas, jama, gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Baik. Ustaz, Ya. yang membedain nanti apa ya Ustaz, yang Hani sama Aini misalkan bisa ada kalimat yang harus pakai una atau aina gitu, bedanya apa gitu ya, bedainnya gitu. Nanti di depan kita akan belajar cara penggunaannya dalam kalimat sempurna. Jadi sekarang tugas kita mengidentifikasi dulu. Kalau yang model begini mufrad, model begini jamak taksir, model begini musanna dan seterusnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ada Ustaz, ketika pelajaran di sekolah tuh misalkan bukan hanya sisa gitu ya, guru lain, sedangkan kalau bahasa Arab pengajar ini saya sedangkan saya juga kan belum begitu semua paham, tapi kan setiap tes itu pasti dari depan itu ada bahasa Arab. Nah, caranya saya untuk mengcover itu seperti alhamdulillah gitu ini sebagai pencerahan juga mengajarkan masalah yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk memperlancar biar kalau ulangan itu bisa, kadang ada kisi-kisi dari sana pas di satu teh salah gitu Ustaz. Ya bahasa Arab kan susah ya Ustaz gitu, beda sama fikih, beda sama hadis. Bahasa Arab itu paling susah. Ibu ngajar di atau Ngajar di Dinia? Oh, MDT. ya. Oh, ya. Jadi kalau untuk anak-anak belajar bahasa Arabnya itu pakai lagu biasanya. Pakai lagu pertama, banyak lagu-lagu bisa kita ekspor. Saya juga ada beberapa lagu-lagu yang dikumpulkan dalam file, bisa di ini ke anak-anak. Misalnya kitabun buku qalamun pena maktabun meja, hafalkan, habis itu praktekkan. Praktekannya jangan pakai terjemah. Mahada.
maktabun, hada maktabun, hada division, gitu. Jadi dasar kosakatanya dihafalkan dengan lagu supaya cepat. Nanti prakteknya kita tunjukin. Nanti ibu bisa print gambar-gambar. Hada, kalam, hada, maktab, hada. Jadi mereka sudah punya informasi dasar di lagu itu terus dipraktikkan. Pertama bisa latihan itu. Yang kedua hafalkan dialog. Nah, anak-anak kasih sedikit-sedikit dialog. Ismi Zaid, masmuka Ismi Ali. Nah, habis itu sedikit hafalkan dialog. Sudah hafal dapat coba praktek 2 orang. Nanti yang depan tambah lagi sedikit tapi sedikit-sedikit. Nanti dikumpulkan jadi banyak. Jadi dia kayak bisa ngobrol. Oh, ana min Bandung, ana min begitu terus gitu. Dengan Kalau itu. anggota badan ada yang Nah. ada di sekitar sekolah udah diajarin nyanyinya. Nah dinyanyikan nanti prakteknya gitu. Ibu bisa print gambar-gambar terus ditunjukkan hada, tunjuk satu Zaid mahada, kalau Ali mahada gitu. Jadi dia tidak cuma menghafal tapi bisa mengucapkan karena bahasa itu pengucapan itu. Karena dikasih nahu belum bisa, anak-anak belum bisa. Nanti kalau sudah SMP baru pelajaran seperti ini baru bisa mas. Kecuali kalau santri yang di pondok ya karena makanannya tiap hari itu ya bisa insyaallah. Kalau anak sekolah atau MDT yang hanya sore saja belajar agak susah seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Cukup. Saya mungkin izin nanti untuk ini supaya efektif dan efisien kita buat grup WA bahasa Arab mungkin ya. Boleh so. Nanti saya share di situ video. Di jamaah yang ada kan jadi semuanya kita masuk grup khusus bahasa Arab. Boleh, yang berminat masuk grup ya boleh. Nanti saya share video-video pelajaran. Gitu. Cukup insyaallah. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.